Halo semuanya, di video ini kita akan membahas salah satu model di dalam pasar oligopoli, yaitu Cournot model. Kita lihat dulu bagaimana konsep dari Cournot model ini. Jadi model ini diperkenalkan oleh ekonom Prancis Auguste Cournot pada tahun 1838. Nah, di dalam Cournot model, perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli yang pertama memproduksi barang yang homogen. Yang kedua, menganggap bahwa output perusahaan lain itu adalah tetap. Dan yang ketiga, secara simultan, secara bersama-sama menentukan berapa kuantitas output yang diproduksi. Untuk memperjelas, kita akan membahas jenis oligopoli berupa duopoli dengan Cournot model ini. Nah, duopoli adalah pasar oligopoli dengan hanya ada dua perusahaan. Oke, kita akan menganalisis perusahaan yang pertama. Nah, saat perusahaan pertama meyakini bahwa perusahaan yang kedua itu tidak memproduksi barang, maka kurva permintaan yang dihadapi itu sama dengan permintaan pasarnya, yaitu D1 0. 0 di sini berarti perusahaan yang kedua tidak memproduksi barang. Nah, dengan asumsi ini kemudian kita bisa menyusun MR-nya berapa, dan kita bisa menentukan bahwa perusahaan akan memproduksi sebesar 50 unit yang merupakan kondisi di mana MR10 itu sama dengan MC1. Nah, kesimpulan kita adalah bagi perusahaan 1, best response saat perusahaan 2 memproduksi 0 unit atau tidak memproduksi itu adalah memproduksi 50 unit. Kemudian, saat perusahaan 1 meyakini bahwa perusahaan 2 itu memproduksi 50 unit barang, maka kurva permintaan yang dihadapi adalah permintaan sisanya, yaitu kurva permintaan pasar yang digeser ke kiri atau turun sebesar 50 unit. Oke, jadi gambarnya sekarang permintaan yang dihadapi oleh perusahaan 1 adalah D150. Oke, garis biru yang berwarna putus-putus di tengah. Oke, nah kemudian kita bisa menyusun MR-nya, MR150-nya. Oke, dan perpotongannya merupakan produksi yang optimal. Dengan asumsi ini berarti perusahaan akan memproduksi sebesar 25 unit. Kita lihat perpotongan antara MR150 dengan MC1 itu yaitu memproduksi 25 unit. Kesimpulan kita, bagi perusahaan 1, best respons saat perusahaan 2 memproduksi 50 unit adalah memproduksi 25 unit. Oke, demikian seterusnya ya. Misalnya kalau di gambar yang paling bawah, saat perusahaan 1 itu meyakini bahwa perusahaan 2 memproduksi sebesar 75 unit barang, maka best responnya adalah perusahaan 1 akan memproduksi 12,5 unit barang. Nah, dari best response tadi kita bisa menyusun apa yang kita sebut sebagai reaction curve atau best response curve, yaitu kurva yang menggambarkan hubungan antara jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan lain, dalam hal ini adalah perusahaan 2, dengan jumlah output optimal yang diproduksi oleh perusahaan 1 untuk memaksimalkan profit yang merupakan best response atas jumlah unit yang diproduksi perusahaan lain tersebut. Oke, jadi kalau contoh yang telah kita gunakan tadi, reaction curve dari perusahaan 1 itu melewati titik, yaitu waktu perusahaan output 2 produksinya 0, best responnya 50. Saat output perusahaan 2 50, best responnya 25. Saat output perusahaan 275, best responnya adalah 12,5. Nah,
Berdasarkan hal tersebut kita bisa menggambar reaction curve. Jadi kalau di sini sumbu horizontalnya saya pilih Q2, sumbu vertikalnya Q1, ini bebas ya. Cuman yang kalau di dalam grafis ini seperti itu. Sekali lagi horizontalnya Q2, vertikalnya adalah Q1. Maka reaction curve perusahaan 1 berdasarkan data sebelumnya terlihat seperti ini. Oke, jadi sekali lagi melewati 0,50, kemudian 50,25 dan 75,12,5. Kita hubungkan, kita memperoleh reaction curve dari perusahaan 1. Nah, kemudian kita punya data nih dengan perhitungan seperti tadi. Jadi ini langsung given ini datanya. Misalnya perusahaan 2 mempunyai karakteristik biaya yang berbeda dan mempunyai reaction curve seperti ini. Oke, maka Cournot-Nash equilibriumnya adalah perpotongan antara dua reaction curve ini, yaitu di titik ini. Oke. Nah, pada titik tersebut, baik bagi perusahaan 1 maupun 2 itu merupakan dua-duanya bagi kedua pihak merupakan best response atas aksi perusahaan lain. Maka inilah yang kita sebut sebagai konsep Nash equilibrium. Yang dalam hal ini kita namakan Cournot-Nash equilibrium. Kita ke contoh perhitungannya. Misalnya dalam pasar duopoli terdapat karakteristik seperti ini. Permintaan pasarnya adalah P sama dengan 30 min Q. Jadi Q-nya ini adalah Q total, Q pasar yang merupakan penjumlahan dari permintaan masing-masing individu atau masing-masing perusahaan dalam duopoli tersebut. Jadi Q sama dengan Q1 ditambah Q2. Oke, karakteristik selanjutnya adalah marginal cost dari perusahaan 1 sama dengan marginal cost perusahaan 2 sama dengan 0. Kita diminta untuk menentukan harga dan kuantitas keseimbangan serta pendapatan masing-masing perusahaan jika yang pertama menggunakan model Cournot. Oke, sebagai catatan, kalau model Cournotnya menghadapi permintaan linear seperti ini, maka model Cournotnya sering disebut sebagai Edgeworth model juga. Oke, ini sebagai catatan. Yang kedua, harga dan kuantitas keseimbangan jika perusahaan itu berkolusi, oke, sehingga profitnya maksimum. Nah, model seperti ini kita sebut sebagai Chamberlain model. Oke, kemudian yang ketiga adalah kita menggunakan model pasar persaingan. Oke, kita hitung. Kita menggunakan model Cournot dulu. Oke, saat P sama dengan 30 min Q, ini adalah permintaan pasar. Oke, maka bisa kita tulis P sama dengan 30 minus Q1 ditambah Q2. Nah, untuk perusahaan 1, MR1-nya itu sama dengan 30 minus Q2 minus 2 Q1. Oke, ini bagaimana menentukan MR dari inverse demand atau menentukan MR dari AR. Ini telah kita pelajari berkali-kali di sebelumnya ya. Jadi ini langsung saya tulis hasilnya. Oke, nanti kalau yang belum paham silahkan diulangi dulu. Oke, nah saat keadaan optimal berarti MR sama dengan MC. Jadi 30 minus Q2 dikurangi 2 Q1 sama dengan MC nya tadi adalah 0. Maka kita memperoleh reaction curve-nya adalah Q1 sama dengan 15 minus 0,5 Q2. Oke, dengan cara yang sama kita memperoleh reaction curve dari Q2 dari perusahaan 2. Q2 sama dengan 15 minus 0,5 Q1. Nah, Cournot-Nash equilibrium itu adalah perpotongan kedua reaction curve ini. Oke, kita potongkan. Jadi yang pertama tadi Q1-nya adalah 15 minus 0,52 Q2, kita potongkan dengan perusahaan 2. Jadi kalau reaction curve-nya tadi Q2 sama dengan 15 minus 0,5 Q1, maka Q1-nya adalah 30 minus 2 Q2. Jadi kita potongkan. 15 minus 0,5 Q2 sama dengan 30 minus 2 Q2. Kita memperoleh Q2-nya 10, Q1-nya 10, dan P-nya 10. Sehingga total revenue tiap perusahaan P dikalikan dengan Q 100. Lalu bagaimana jika kedua perusahaan tersebut melakukan kolusi? Oke,
Saat perusahaan melakukan kolusi, yang dilakukan adalah memaksimalkan profit pasar, kemudian membagi keuntungan dan jumlah barang yang diproduksi menjadi dua bagian yang sama, karena pasar kita adalah pasar duopoli. Nah, keuntungan total akan maksimal itu menggunakan konsep monopoli, yaitu MR sama dengan MC. Oke, kita tadi memperoleh persamaan permintaan pasarnya, P sama dengan 30 min Q, AR sama dengan 30 min Q, maka MR-nya adalah 30 minus 2Q. 30 minus 2Q sama dengan 0, maka kita memperoleh Q-nya adalah 15. Ini Q pasar. Kemudian kita split menjadi dua untuk masing-masing perusahaan dalam duopoli tersebut. Jadi Q1 adalah 7,5. Q2 adalah 7,5 dan P-nya adalah 15. Oke. Dan total revenue untuk masing-masing perusahaan adalah 7,5 dikalikan dengan 15, 112,5. Lebih besar daripada apa yang kita dapat dengan model Carnot oligopoli tadi. Oke, sekarang kita gunakan konsep pasar persaingan. Oke, kita memperoleh persamaan permintaan pasar P sama dengan 30 min Q. Nah, pada pasar persaingan, P itu sama dengan MC, yaitu sama dengan 0. Jadi MC-nya tadi 0, maka P-nya adalah 0. Sehingga saat P-nya 0, Q-nya adalah 30. Q sama dengan 30 ini kita split ke dua perusahaan tadi, maka Q1-nya 15, Q2 15 dan P-nya 0. Dan total revenue-nya itu juga 0. Dan inilah gambaran perhitungan kita tadi. Baik kita menggunakan model Carnot, kita menggunakan model collusion model, kita menggunakan model competitive equilibrium. Oke, kita bisa menyimpulkan di sini. Q monopoli, jumlah output yang dihasilkan jika pasarnya monopoli itu akan lebih kecil daripada Q oligopoli, tetapi lebih kecil dari Q competitive equilibrium. Nah, saat terjadi kolusi, jika ada kolusi, maka Q oligopoli yang melakukan kolusi tadi itu akan sama dengan Q monopoli, dan mereka pasti secara total akan lebih kecil dari Q competitive market.